Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putra Reza di Project Review dan ini adalah Realme 7. Realme 7, handphone terbarunya Realme yang belum lama ini rilis dan untuk harganya udah sama-sama tahu. Tapi hari ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya setelah menggunakannya. Pas videonya dibuat, ini adalah hari ke-10 setelah saya pertama kali pegang handphonenya. Jadi ya saya memang tidak membuat unboxingnya kali ini. Kalau ngebaca dari press release-nya gitu, Realme menyebut Realme 7 sebagai power master. Handphone yang menggabungkan kekuatan chipset, dia punya baterai besar, pengisian cepat, refresh rate tinggi, dan punya kamera yang memuaskan. Selain itu, Realme 7 adalah handphone pertama yang lulus uji ketahanannya TUF Rainland dan ada kartunya juga di dalam kotak. Nah itu tadi adalah beberapa poin yang coba diangkat Realme sebenarnya lewat Realme 7, tapi apakah jadinya bagus? Apakah sesuai ekspektasi? Oke, langsung aja saya mulai. Saat impresi pertama pegang, handphone ini tuh rasanya Realme banget. Agak bingung gimana jelasinnya, tapi ya gitu. Kayak berasa banget ini handphonenya Realme. Mungkin salah satu faktornya adalah sensor sidik jari di samping yang saat ini belum banyak beredar di pasaran kecuali punya Realme. Udah dari Realme 6, sekarang lanjut lagi di Realme 7, dan ternyata masih sama enak dipakai karena cepat dan mudah dijangkau. Untuk material yang digunakan oleh Realme di bagian belakangnya adalah plastik polikarbonat yang dipoles dengan begitu baik sehingga tampil menarik. Nggak stand out kayak Realme 6 Pro dengan pola geledeknya, tapi bukan polos begitu aja kayak flagshipnya yang akhirnya jadi diferensiasi tersendiri di antara handphone Realme yang lain. Lalu, masih di bagian belakang, posisi kamera tetap ada di pojok kiri dengan sedikit perubahan bentuk. Soal konfigurasi, masih ada 4 kamera dengan daftar seperti berikut yang dilengkapi oleh kamera tunggal di depan beresolusi 16 megapiksel. Mode-mode yang disediakan sebenarnya cukup familiar dan mirip dengan handphone Realme yang lain, tapi satu yang baru di Realme 7 yaitu filter untuk Night Mode. Jadi selain Night Mode biasa, ada tambahan lagi dan salah satunya itu namanya Cyberpunk. Menarik, tapi buat hasil yang nanti bakal saya bahas. Sekarang untuk hasil foto yang biasanya dulu. Sebelum ngetes, saya sebenarnya nggak punya ekspektasi apa-apa sama kameranya Realme 7 dan setelah coba, ternyata hasilnya nggak mengecewakan. Foto kondisi terangnya bagus dengan warna yang oke, detailnya juga ada, dan dynamic range yang mencukupi. Lensa ultrawide-nya berfungsi dengan baik juga, dan untuk zoom, meskipun ada tombol hingga 5 kali, tapi Realme 7 ini tidak punya lensa tele, sehingga tentu hasilnya ya ala-ala zoom digital gitulah. Pindah ke kondisi malam, saya sih sebenarnya terkesan dengan hasil yang didapatkan. Meskipun noise jadi sesuatu yang tentu nggak bisa dihindari dan masih bisa dilihat banget, hasil fotonya ini masih bagus dan bisa lah dipakai untuk posting di sosial media. Night mode yang ada pun berfungsi baik dan yang saya seneng, hasilnya itu tidak dipaksakan jadi terlalu terang meskipun ya kadang-kadang masih suka keangkat juga sih bagian shadow khususnya di langit. Ngomong-ngomong soal night mode nih, seperti yang tadi udah saya bahas di awal, filter yang dikasih itu menjadi opsi yang menarik untuk dapetin foto yang lebih unik. Ada 3 pilihan yang bisa dipakai dengan tendensi warnanya masing-masing dan meskipun nggak selalu cocok dan bagus dengan situasi, tapi ketika dapat yang pas, saya suka hasilnya. Satu tambahan lagi, karena mode ini adanya di night mode, itu butuh jeda sekitar 3-4 detik setiap ngambil foto yang menuntut tangan yang tidak tremor supaya hasilnya lebih optimal. Sekarang pindah ke video. Hasilnya itu bagus, stabilisasinya oke kalau siang dengan ultra steady selama goncangannya tuh nggak heboh banget. Sedangkan kalau malam, detail dari kamera belakang ini kurang kalau menurut saya dari percobaan, tapi untuk kamera depannya ternyata dapat hasil yang tergolong bagus di kelasnya. Oke, jadi tadi udah lihat kamera belakang pakai ultra steady-nya nyala dan ultra steady dimatiin, dilihat gimana kalau dalam kondisi yang terang. Sekarang pindah ke kamera depan dan range bisa dilihat. So far saya sih suka dengan hasil video kamera depannya, bagus. Dan di belakang ini adalah kamera yang lagi nggak bisa dipakai, makanya ada garis-garisnya kayak polish light gitu. Oke, sekarang kita coba pindah ke kondisi malam hari, kita lihat hasilnya.
Oke, ini dia sampel Realme 7 kondisi malam hari ngambil video. Di sini malam tapi tempatnya terang. Saya juga baru tahu ternyata di sini terang gitu, baru sekali ke sini malam-malam. Dan untuk opsinya ini adalah yang satu, bisa di salah pencet, bisa jadi 2 dan bisa maksimal sampai 5, tapi tidak bisa pindah ke ultra wide. Jadi kalau merekam ultra wide itu harus dari awal ya. Jadi nggak bisa di tengah ini kita ganti ke ultra wide. Ini tempatnya masih terang, saya akan coba bawa ke bagian yang lebih gelap untuk lihat hasilnya. Kalau lebih gelap, lebih redup kayak gini, bakal oke atau enggak. Dan ya, sekarang ini udah pindah ke tempat yang tidak seterang tadi, masih ada lampu cuman nggak terlalu terang. Dan fitur steady belum saya nyalakan, di sini masih yang normal-normal aja, resolusi 4K ya. Tapi di render di 1080, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dipakai jalan santai aja di kondisi malam hari. Dan habis ini coba saya nyalain fitur steady ya, kita lihat perbedaannya. Oke, ini dia kalau video malam. Oke, ini dia tadi ya, ada motor lewat ya, video malam. Kalau dipakai steady, dipakai jalan, seperti ini hasilnya. Kita cari yang bisa di itu nih, tidak disponsori oleh DHL tapi bisa dilihat ya hasil videonya. Coba lari sedikit. Oke, itu dia. Dan untuk kamera depan kayak gini hasil ya, dipakai sambil jalan nge-vlog. Dan kalau lihat di layar sih kualitasnya oke nih. Kalau dilihat di layar handphone ya, kualitasnya oke. Dan kalau untuk di layar beneran, kamu bisa lihat di handphone kamu atau di layar komputer kamu hasilnya kayak gimana. Silahkan dinilai dari perekaman kali ini. Oke atau enggak, tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Udah cukup kayaknya ngomongin yang ada di belakang. Sekarang kita pindah ke bagian depan handphonenya. Layar yang dibawa cukup besar, yaitu IPS 6,5 inci plus udah ada refresh rate 90Hz untuk animasi scrolling yang lebih smooth. Enak dipakai, kualitas visualnya pun bagus untuk handphone sekelasnya, sehingga untuk digunakan sehari-hari, ini tuh udah bakal cukup mulai dari main game hingga binge watching serial favorit. Speaker yang ada di Realme 7 memang hanya ada satu, yaitu di bagian bawah di samping USB-C. Secara output, suaranya ini termasuk kenceng, sehingga buat yang mungkin suka nyetel musik lewat speaker atau nonton, ini sebenarnya udah cukup. Berikutnya ke bagian spesifikasi. Untuk handphone yang muncul untuk ngerusuhin kategori 3 jutaan, Realme 7 punya bekal yang bagus. Chipset yang dipakai di sini adalah MediaTek Helio G95 yang masuk dalam kategori chipset gaming. Jadi jelas ya, segmentasi pasarnya HP ini mau dibawa kemana. Selain itu, penyimpanannya juga lega serta punya RAM besar yang mana akan menguntungkan juga bagi konsumen lain yang mungkin tidak termasuk dalam kategori gamers. Terus gimana performanya buat konsumen yang nggak gaming? Apa cocok? Tentu cocok-cocok aja, karena saya pun sebenarnya bukan yang tergolong gamers banget, paling tidak untuk kategori mobile. Game saya itu cuma Captain Tsubasa sama Plants vs Zombies, jadi buat orang yang pemakaiannya mirip-mirip saya, Realme 7 ini enak-enak aja karena lancar buat multitasking dan lainnya. Baterainya pun bagus kalau buat saya, kapasitasnya besar 5000 mAh dan didukung pengisian cepat 30 watt yang udah cukup banget untuk keseharian. Terus gimana untuk kemampuan gamingnya? Di sini saya coba dengan beberapa game yang cukup banyak diminta dan populer di Indonesia, jadi silakan langsung dilihat aja. Overall, untuk handphone di kelas 3 jutaan, Realme 7 kembali bisa dibilang sebagai alternatif yang menarik sekali untuk dipertimbangkan karena memenuhi aspek-aspek yang diunggulkan. Jadi apa yang mereka coba kedepankan itu ternyata memang berfungsi baik dan memuaskan. Oleh karenanya, bagi mereka, konsumen yang datang dari kalangan gamers maupun bukan, itu tetap bisa menikmati Realme 7.
Terus buat yang mau nanya apakah handphone ini ada NFC? Tenang aja, NFC-nya ada, jadi buat mereka yang butuh nggak perlu khawatir karena bisa dipakai. Oke, jadi kayaknya segitu aja untuk review singkat saya tentang Realme 7. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan buat yang pengen tahu lebih detail soal perangkat ini, silahkan langsung cek aja pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.